Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi kita di Martial God Asura. Bab 6561 Dilema Wen Sui. Nona Wen Sui, apakah Anda ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Nona Liu? Bai Yunqing melirik Wen Sui, lalu tanpa sadar melirik Wuma Han Shuang yang mengikuti di belakang Wen Sui. Bai Yunqing tidak mengerti mengapa Wen Sui akan kembali. Baiklah, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Nona Liu, Wen Sui berkata. Apa itu? Liu bertanya pada Wen Sui. Dibandingkan dengan Bai Yunqing, sikap Liu terhadap Wen Sui cukup dingin, seolah-olah dia baru saja bertemu secara kebetulan. Aku akan menukar dua nyawa mereka dengan nyawa Nona Liu. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar perkataan Wen Sui, mata Liu berkilat dingin, menyadari bahwa Wen Sui memiliki motif tersembunyi. Karena Wen Sui adalah teman Chu Feng, Bai Yunqing tidak mencurigainya. Sebelum sempat bereaksi, ia secara spontan tertawa. Nona Liu, apa kau bercanda? Wah. Namun, Bai Yunqing tidak menyelesaikan ucapannya. Tangan kiri Wen Sui mencengkeram leher Bai Yunqing dengan erat. Melihat ini, Liu tidak berkata apa-apa dan langsung melancarkan serangan telapak tangan ke arah Wen Sui. Aura hitam yang kuat menyapu masuk seperti gelombang pasang yang dahsyat. Itu bukanlah serangan biasa, serangan itu mengandung kekuatan kutukan. Namun, kekuatan yang meluap-luap seperti gelombang pasang itu mulai menyusut saat mendekati Wen Sui. Pada akhirnya, api itu berubah menjadi gumpalan api gelap yang samar dan jatuh ke telapak tangan kanan Wen Sui. Rasa ini benar-benar otentik. Aku sangat menyukainya. Wen Sui bahkan sedikit menghirup aroma api hitam yang keluar dari telapak tangannya. Seketika itu, ekspresi puas muncul di wajahnya. Pada saat itu, Liu tanpa sadar melindungi Feng Ling di belakangnya, sambil menatap Bai Yunqing dengan cemas. Namun dia tidak melakukan tindakan lebih lanjut, karena baru saat itulah dia mengerti, tingkat kultivasi Wen Sui jauh lebih tinggi darinya, bahkan lebih kuat dari Wuma Han Shuang, yang mengikuti di belakang Wen Sui. Wen Sui jelas-jelas menyembunyikan kekuatan sebenarnya sebelumnya. Sebenarnya siapakah kamu? Bai Yunqing menahan rasa sakit dan mengajukan sebuah pertanyaan. Siapakah aku? Saya adalah Wen Sui, Wen Sui berkata tersenyum. Mendengar itu, Bai Yunqing terkejut sejenak, pikirannya kosong, namun pihak lawan begitu kuat, jika bukan karena Wen Sui, mereka bisa saja mengatakannya secara langsung. Sepertinya tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyamar sebagai Wen Sui dan menyerangnya. Nona Wen Sui, mengapa Anda melakukan ini kepada kami? Tanya Bai Yunqing. Meskipun Wen Sui telah mencekik lehernya dengan tangan kirinya dan membuatnya tidak mampu melawan. Namun, begitu ia memastikan bahwa orang lain itu memang Wen Sui, nada bicara Bai Yunqing melunak secara signifikan. Apakah kamu bodoh? Dia juga merupakan keajaiban alam, dia menginginkan kekuatanku dan dua orang yang dia maksud adalah kamu dan Feng Ling. Dia menggunakanmu dan Feng Ling untuk mengancamku, itulah yang dikatakan Liu. Tidak buruk, Nona Liu sangat pintar. Wen Sui berkata sambil tersenyum. Ini bercanda, kan? Ini pasti bercanda, bukan? Nona Wen Sui, apakah Anda bercanda? Bukankah kamu teman kakak laki-lakiku? Bukankah kau yang membawa kami ke sini? Bai Yunqing terus bertanya. Jadi, aku ingin berurusan dengan kalian setelah Chu Feng melihat bahwa kalian semua selamat dan sehat. Kalau tidak, jika kalian semua mati, bukankah dia akan mencurigai saya? Bung bung bung, begitu Wen Sui mengucapkan kata-kata itu, sebuah kekuatan teleportasi muncul, memungkinkan Bai Yunqing untuk lolos dari telapak tangan Wen Sui. Itu adalah harta perlindungan Bai Yunqing, namun Bai Yunqing hanya mendarat tidak jauh dari Wen Sui,
dia sudah menyusun rencana. Sekalipun kau memiliki alat teleportasi, kau tidak bisa melarikan diri, Wen Sue berkata pada Bai Yunqing. Namun, Bai Yunqing justru berlutut di depan Wen Sue. Nona Wen Sue, jika Anda ingin membunuh seseorang, bunuh saja saya. Kumohon, ampuni Liu. Aku tahu bahwa wajahku, wajah Bai Yunqing, tidak berharga di matamu. Kalau begitu, demi kakakku Chu Feng, maukah kau? Tolong, ampuni Liu. Silakan. Bai Yunqing tahu bahwa dia dan Liu bukanlah tandingan Wen Sue saat ini. Dia benar-benar memohon belas kasihan secara langsung, dan nadanya sangat tulus. Dia tidak hanya berpura-pura, dia benar-benar berniat menggunakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Liu. Wen Sue menatap Bai Yunqing, tetapi keraguan tampak di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, dia segera menatap ke Liu. Nona Liu, Bai Yunqing ini mungkin tampak agak membosankan, tetapi dia adalah seseorang yang dapat Anda percayai sepenuhnya. Sampai bertemu lagi, mari kita lupakan saja kejadian hari ini. Mari kita ucapkan selamat tinggal selamanya. Setelah mengatakan itu, Wen Sue berbalik dan meninggalkan tempat itu bersama Wuma Hanshuang yang seperti boneka. Nona Wen Sue, Nona Wen Sue? Bai Yunqing tanpa sadar mengejarnya, hanya untuk mendapati bahwa Wen Sue telah pergi. Bai Yunqing berdiri di sana, pikirannya benar-benar kacau, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Liu pun terbang keluar dari dunia susunan tersebut. Jadi, Nona Wen Sue, Anda sedang menguji saya atas nama saya? Apakah kamu bersedia mengorbankan hidupmu untukku? Bai Yunqing bertanya pada Liu. Apa gunanya ini baginya? Tanya Liu. Mungkin dia orang yang baik hati? Tanya Bai Yunqing. Liu tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Cara mereka memandang Bai Yunqing seolah-olah mereka sedang memandang orang bodoh. Aku bertanya padamu, mengapa kau masih sangat mempercayainya padahal dia sudah menyerangmu? Kau bahkan bertanya padanya apakah dia bercanda? Tanya Liu. Aku tidak mempercayainya, tetapi aku mempercayai kakak laki-lakiku. Saya yakin teman-teman kakak laki-laki saya benar-benar dapat dipercaya, kata Bai Yunqing. Jadi, mungkin kita harus berterima kasih kepada Chu Feng, kata Liu. Hah? Bai Yunqing belum bereaksi. Aku mengamatinya, niat membunuhnya barusan benar-benar tulus, bahkan ketika kau berlutut dan memohon belas kasihan, niat membunuhnya tidak goyah sedikit pun. Dia tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Dia baru berubah pikiran saat kau menyebut nama Chu Feng, kata Liu. Jadi maksudmu dia benar-benar ingin merebut kekuatanmu? Tanya Bai Yunqing. Ya, dia tidak peduli padamu dan aku, dia peduli pada Chu Feng, mungkin karena dia tahu bahwa kau adalah teman yang sangat penting bagi Chu Feng, dan jika dia benar-benar membunuhmu, Chu Feng pasti akan mengetahui kebenarannya. Mungkin dia merasa bahwa Chu Feng mempercayakan kami kepadanya karena Chu Feng mempercayainya, jadi dia tidak ingin mengecewakannya? Singkatnya, aku yakin ini semua karena Chu Feng, dia baru saja berubah pikiran, kata Liu. Ayo pergi, ayo kita pergi cepat, jika memang demikian, maka dia mungkin akan berubah pikiran lagi. Kalau begitu kita akan berada dalam masalah besar. Saat Bai Yunqing berbicara, dia menyimpan dunia susunan itu dan kemudian dengan cepat terbang menjauh dengan Liu di dalamnya. Namun yang tidak mereka ketahui bahwa ada tatapan tertuju pada mereka, orang itu ternyata adalah Wen Sue. Wen Sue berdiri di cakrawala tidak jauh dari sana, dia belum pergi, sebaliknya, dia hanya menyaksikan Bai Yunqing dan Liu pergi. Namun, terlihat jelas pergumulan di wajahnya, bahkan saat Bai Yunqing dan Liu berjalan pergi, pergolakan batin di wajahnya semakin terlihat jelas. Kemudian, wajah kecilnya menjadi meringis, tiba-tiba,
Terdengar suara tamparan, ternyata Wen Sui menampar dirinya sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Dia bukan seperti Chu Feng, hanya teman Chu Feng. Apakah kita benar-benar akan membiarkan kutukan sekuat itu lolos begitu saja? Bukan hanya kekuatan Liu saja, kekuatan Feng Ling itu juga cukup luar biasa dan mungkin bahkan setelah memasuki Sungai Surgawi ke-9, kita tidak akan menemukan harta karun langit dan bumi yang langka seperti ini dengan garis keturunan seperti ini. Wen Sui, dasar bodoh, kenapa kau begitu khawatir? Kamu sudah berubah. Kenapa kamu rewel sekali? Itu satu hal untuk Chu Feng, tapi kau bahkan tidak berani menyentuh teman-temannya. Kau benar-benar mengecewakanku. Aduh, Wen Sui menghentakkan kakinya di tempat, menjadi gila sambil berbicara sendiri. Meskipun perjuangannya sangat jelas terlihat, bahkan hampir panik, namun tetap tidak mengejar Bai Yun King dan Liu. Dan kultivasi kita berakhir hari ini, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di dunia novel.